dipersembahkan oleh Selamat pagi pemirsa, Maju Gemar terkini hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Christopher Albert, saya akan membawakan berita-berita terbaru dan teraktual. Saat ini, saya bersama dengan dosen pendidikan dan kewarganegaraan yaitu Ibu Jessica dan rekan saya yang berada di lapangan, Cornelius Mega. Berita yang akan saya sampaikan yaitu terjadinya konflik yang menimbulkan perseteruan antara Dayak dan Madura. Konflik ini melibatkan dua buah etnis antara suku Dayak asli dan warga imigran Madura dari Pulau Madura. Konflik tersebut pecah pada 18 Februari 2001 ketika dua warga Madura diserang oleh sejumlah warga Dayak. Konflik ini mengakibatkan lebih dari 500 kematian dengan lebih dari 100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal di Kalimantan. Dari laporan data, tidak sedikit warga Madura yang ditemukan dipenggal kepalanya oleh masyarakat Dayak dalam konflik ini. Terkait hal ini, kita bisa langsung tanyakan kepada Mega di lokasi. Halo Mega, apakah suara saya terdengar di sana? Ya, halo, terdengar dengan jelas. Oke, baik pemirsa, sebelumnya situasi dan kondisi sangat mengenaskan terjadi di sini. Namun, seperti yang kita lihat sekarang, keadaan di lokasi ini sudah cukup stabil. Penyelesaian konflik pun sudah ditemukan. Untuk lebih lengkapnya, di sini sudah ada salah satu penduduk menjadi saksi pada perseteruan. Baik, kita langsung ke bapaknya. Oke, baik, dengan bapak siapa? Saya Bapak Sebastian. Baik, Bapak Sebastian, boleh dijelaskan bagaimana situasi saat kejadiannya? Jadi gini, pada saat konflik itu, sebelum konflik ini terjadi, di sini itu sudah terjadi. Para warga di sini itu sudah mendiskusikan, tetapi mereka itu karena terbawa emosi karena tidak ada yang menyelesaikan kasus ini dengan kepala dingin. Jadi karena kita merasa tidak adil, jadi kita juga terperosot ke bawah emosi. Jadi makanya kejadian ini terjadi. Oke, baik pemirsa, kejadian di sini sangat mengenaskan ya ternyata. Oke, baik. Baik, selain dengan Bapak Sebastian, di sini juga ada Bapak Wali Kota yang bisa menjelaskan juga terkait konflik ini. Baik, selanjutnya kita ke Bapak Matthew selaku Wali Kota. Baik, Bapak Matthew, selamat siang. Baik, selamat siang. Bagaimana Pak terkait akhir dari konflik ini? Ya, jika mengetahui faktor utama dari kerusuhan yang terjadi antara suku Dayak dan Madura, yaitu karena suku Dayak merasa tersaingi oleh kehadiran dari suku Madura di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kota Sampit. Nah, persaingan tersebut itu terjadi karena adanya permasalahan ekonomi dan juga adanya hukum baru yang memungkinkan suku Madura memperoleh kontrol dalam hal industri di provinsi tersebut, sehingga membuat suku Dayak merasa tidak terima ya, karena pendatang itu menguasai kehidupan mereka sampai ditindas seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya Pak. Asal mengapa terjadinya konflik? Lalu bagaimana dengan akhir dari penyelesaian konflik ini? Ya, sebenarnya konflik ini dapat diselesaikan tanpa terjadinya hal yang mengenaskan seperti ini. Nah, memang hal ini adalah peran dari pemerintah wilayah dan juga sekarang pemerintah sedang meningkatkan keamanan serta mengevakuasi warga setempat dan juga sedang berusaha untuk menangkap provokator dari kerusuhan tersebut. Nah, untuk memperingati akhir dari konflik ini, dibuatlah perjanjian damai antara suku Dayak dan Madura seperti itu. Lalu bagaimana untuk penduduknya Pak? Tentu hal ini sangat berdampak pada kondisi masyarakat sekitar.
Ya, untuk hal itu masih kami pikirkan karena kami sedang berdiskusi untuk memberikan rehabilitasi mental terlebih dahulu pasca pembantaian ini. Baik, terima kasih atas infonya Bapak Matthew selaku Wali Kota. Ya, sama-sama. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Cornelius Mega di tempat. Terima kasih. Baik, terima kasih Mega. Pemirsa, seperti yang dapat kita saksikan, konflik yang terjadi di sana memang sangat menyedihkan. Di sini juga sudah ada Ibu Jessica, selaku dosen pendidikan kewarganegaraan yang akan menjelaskan terkait hal ini dalam bidangnya. Baik, selamat siang Bu. Selamat siang, Pak. Baik, terkait konflik ini bagaimana tanggapan Ibu? Begini, sebenarnya hal ini tentunya sangat mengganggu persatuan dan kesatuan negara. Padahal, sebenarnya konflik ini dapat diselesaikan tanpa adanya kejadian yang seperti ini. Mendengar kejadian yang sudah jelaskan tadi, konflik terjadi dikarenakan kurangnya komunikasi dan kurangnya toleransi antar sesama. Sedangkan, jika warga menyelesaikan konflik tersebut dengan akomodatif, seperti melalui mediasi, kompromi, dan juga adjudikasi, konflik tentu dapat mereda dan dapat diselesaikan dengan baik. Dan memang benar, peran pemerintah juga sangat dibutuhkan di sini. Nah, berbicara mengenai persatuan, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Indonesia terdiri dari ratusan suku, bangsa maupun adat istiadat, dengan ribuan pulau dan jumlah penduduk yang besar. Sebenarnya, apa sih arti persatuan dan kesatuan itu? Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan adalah gabungan, ikatan, kumpulan, dan sebagainya, beberapa bagian yang sudah bersatu. Sedangkan, pengertian kesatuan sendiri berarti perihal satu, keesaan, sifat tunggal, dan satuan. Adapun bangsa Indonesia adalah suku bangsa yang menghuni wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat diartikan sebagai bersatunya berbagai bangsa dengan yang memiliki perbedaan suku, bahasa, maupun adat istiadat yang mendiami wilayah Indonesia menjadi satu kebulatan. Tentu, hal ini tidak mudah untuk digapai. Banyak sekali faktor-faktor yang menghambat terjadinya persatuan dan kesatuan di Indonesia, hingga hal seperti kasus Dayak dan Madura dapat terjadi. Faktor-faktor tersebut meliputi yang pertama, keberagaman masyarakat Indonesia. Kita telah mengetahui bahwa Indonesia terdiri atas beragam suku, adat istiadat, bahasa, dan agama. Keberagaman tersebut dapat menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Misalnya, apabila kita mencurigai orang yang berbeda dengan kita, tidak bertoleransi kepada kelompok lain, atau menganggap kelompok kita lebih baik daripada kelompok lain. Yang kedua, Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan ribuan pulau. Terdapat pengaruh dari wilayah yang luas dengan banyak pulau. Sejumlah daerah dikhawatirkan dapat memisahkan diri dari NKRI. Daerah tersebut antara lain daerah yang jauh dari pusat, daerah perbatasan dengan negara lain, dan daerah yang memiliki kekayaan alam yang besar. Yang ketiga, ketidakpuasan terhadap ketimpangan ekonomi dan tidak meratanya pembangunan ekonomi. Sejumlah daerah dengan kekayaan alam yang melimpah dapat saja merasa ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Hal ini apabila pendapatan dari sumber daya alam daerah justru sedikit yang kembali ke daerah pemilik sumber daya alam tersebut. Ketidakpuasan ini dapat menimbulkan pertentangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Di sisi lain, tidak meratanya pembangunan ekonomi di berbagai wilayah juga dapat menimbulkan ketidakpuasan warga sehingga menimbulkan kecemburuan terhadap wilayah lain dan menghambat persatuan dan kesatuan. Maka dari itu, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, kita harus menunjukkan dan menerapkan perilaku sikap menjaga bangsa pada diri masing-masing, seperti mengembangkan nasionalisme, bertoleransi dan menghargai terhadap sesama, mengembangkan kesadaran sosial agar budaya bangsa lain tidak mudah masuk ke Indonesia, serta menyelesaikan suatu konflik dengan akomodatif melalui mediasi, kompromi, dan juga adjudikasi. Melihat dari penjelasan ini,
kita sudah dapat mengetahui bahwa persatuan dan kesatuan menjadi kunci utama dalam kemakmuran dan kedamaian dalam suatu negara. Jika kita menerapkan hal tersebut, tentu konflik-konflik tidak akan terjadi. Baik, terima kasih Pak Kris. Semoga apa yang saya jelaskan di sini dapat membantu. Baik, terima kasih Ibu Jessica sudah menemani kami selama beberapa menit ini. Permisa, dari konflik ini dapat dihubungkan makna proklamasi kemerdekaan itu sendiri adalah bukti dan tanda bahwa Indonesia telah bebas dari penjajahan dan menjadi sebuah bangsa yang berdaulat. Makna proklamasi kemerdekaan dapat kita lihat dari berbagai aspek. Salah satu aspeknya adalah aspek politis. Jadi, bahwa seluruh warga Indonesia mengaku bahwa pemerintah Indonesia yang memegang kekuasaan tertinggi atas pemerintahan Indonesia, serta terbebas dari belenggu penjajahan. Indonesia telah merdeka dan siap untuk membangun bangsanya menjadi bangsa yang adil dan juga makmur dan berdaulat. Baik pemirsa, sekian liputan dari Maju Gemah Terkini. Saya Christopher Albert, pamit undur diri. Terima kasih.